Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tutorial bagaimana cara membuat tabel frekuensi dan histogram menggunakan VBA function Microsoft Excel. Di sini tentu saja kita harus membuka aplikasi Excel dulu ya. Dan di sini saya sudah memiliki data. Nah, di sini kita mempunyai N itu jumlah seluruh data. Nah, cara menentukan jumlah seluruh data ini yaitu dengan cara rumusnya sama dengan count buka kurung lalu blok seluruh data lalu tutup kurung kemudian enter. Nah, hasilnya muncul yaitu 88. Jadi data yang saya punya itu berjumlah 88. Nah, di sini ada Xmin. Xmin itu apa sih? Xmin itu nilai terkecil dari data yang saya punya. Nah, cara menentukan Xmin atau nilai terkecil dari data ini yaitu dengan cara rumusnya itu sama dengan min buka kurung lalu kita blok seluruh data. Nah, caranya itu hampir sama dengan mencari jumlah seluruh data ya, dengan memblok data yang kita punya. Nah, setelah itu kita tutup kurung lalu enter. Nah, sekarang kita mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari 88 data yang saya punya ini. Rumusnya yaitu sama dengan max buka kurung lalu kemudian kita blok seluruh data. Nah, ini sama saja dengan cara menentukan min, namun di awal itu diganti dengan max, kemudian tutup kurung lalu enter. Jadi nilai yang tertinggi dari data yang saya punya yaitu 122. Nah, sekarang cara menentukan rank atau selisih data tertinggi dan data terendah. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, hasilnya muncul yaitu 44. Nah, sekarang bagaimana menentukan banyaknya kelas? Nah, kita tulis dulu ya, dimana banyaknya kelas itu memiliki rumus. Cara menentukan banyaknya kelas itu memiliki rumus ya, dimana rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung N1. Nah, jika dalam Excel ini lambang perkalian diganti dengan bintang ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih rumus menentukan banyaknya kelas itu yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log di dalam kurungnya itu N1. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dan kita tekan nilai N atau jumlah seluruh datanya. Nah, muncullah hasil 7,416793. Kemudian di sini kita memiliki syarat di mana BK di sini cuma ditulis K ya, harusnya BK atau banyaknya kelas dikali dengan frekuensi atau panjangnya kelas, panjang interval kelas ya. Terus kemudian di sini ada syaratnya itu R ditambah 1. Nah, kita tulis R ditambah 1. Nah, itu syarat untuk menentukan panjang kelas intervalnya. Nah, di sini kita lanjut ke
banyaknya kelas. Nah, di sini kan ada 7,416793. Nah, kita bisa bulatkan ke bawah atau ke atas. Nah, ke bawah itu kita bulatkan yaitu dengan angka 7. Kalau ke atas berarti kita bulatkan dengan angka 8. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang kelas. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan hasil R yaitu 44 dibagi dengan hasil pembulatan ke bawah BK tadi yaitu 7. Nah, hasilnya yaitu 6, 2, 8, 5, 7, 3, 4. Sekarang mencari yang pembulatan ke atas ya, sama aja, sama dengan hasil R dibagi dengan 8. Nah, hasilnya itu 5,5. Nah, kita akan membulatkan lagi. Karena apa? Karena di sini terdapat koma ya. Jadi kita bulatkan yang 6,2857314 itu kita bulatkan menjadi 6 dan 5,5 juga kita bulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya kita ke syarat di mana kita menggunakan rumus sama dengan K atau BK itu hasil BK yang 7 dikali dengan panjang kelas yaitu 6 yang sudah kita bulatkan tadi. Sekarang menentukan BK yang 8 yaitu dengan cara sama dengan BK 8 dikali dengan panjang kelas yang 6 tadi yang di bawahnya yang sudah dibulatkan. Sekarang syarat R plus 1 kita memasukkan rumus sama dengan hasil R ditambah 1 hasilnya itu 45 dan ini juga sama ya, sama dengan R hasil R itu yang 44 ditambah dengan 1 hasilnya 45. Nah, di sini perbandingannya harus panjang kelas itu harus lebih besar ya dari R. Nah, yang pertama itu 42 lebih besar dari 45 itu salah. Dan yang pilihan kedua yaitu 48 lebih besar dari 45 itu benar. Jadi kita akan mengambil yang 48 berbanding 45 di mana BK-nya itu 8 dan panjang kelasnya itu 6. Nah, di sini saya menggunakan 3 kolom untuk kelas interval dan 1 kolom untuk frekuensi. Di sini saya menggunakan 3 kolom di kelas interval itu. Yang kolom pertama digunakan untuk batas bawah ya. Dan kolom kedua itu sebagai tanda atau simbol, dan yang terakhir atau ketiganya itu saya gunakan sebagai batas atas. Nah, kita sebelumnya sudah mengetahui banyaknya kelas kita itu ada 8. Jadi kita menuliskan simbol terlebih dahulu sebanyak 8. Kemudian di sini saya sudah mendapatkan batas bawah yaitu 78. Kemudian panjang kelas yang kita dapatkan tadi yaitu 6. Jadi kita cari dulu 78 ke angka berapa yang panjang kelasnya itu 6. Nah, kita hitung. Di sini saya sudah mendapatkan yaitu 78 sampai 83. Kemudian 84 sampai 89. Kemudian 90 sampai 95, 96 sampai 101, 102 sampai 107, kemudian 108 sampai 113, dan 114 sampai 119. Kemudian yang terakhir ada 120 sampai 125. Sekarang tinggal mencari frekuensi. Nah, caranya itu blok kolom frekuensi, kemudian masukkan rumus sama dengan frekuensi, buka kurung, blok seluruh data, ya, mohon maaf agak sedikit sulit.
Kemudian kita kasih tanda titik koma, kemudian kita blok batas atas. Setelah itu tutup kurung, kemudian tekan tombol Shift Ctrl Enter secara bersama. Sekarang sudah muncul dan kita sudah mendapatkan hasil frekuensinya. Nah, jumlahnya itu sama ya. Jadi data frekuensi itu hasilnya sama dengan data yang kita punya, yaitu jumlahnya 88. Setelah itu kita mencari data analis dengan masuk ke data, lalu kita cari, dan di sini tidak ada. Jika tidak ada, kita cari dulu, menuju ke file, lalu pilih option. Nah, di sini ada, kita pilih ADD ICE. Setelah kita tekan ADD ICE, kita akan disuguhkan dengan data atau papan data. Nah, di sini kita pilih analis topex PBI. Kemudian kita ke bawah, yaitu ada tulisan Go, kita tekan. Nah, kemudian akan muncul pilihan analytics topex dengan analytics topex PBI. Kita pilih yang 1 dan 2. Kita tinggal centang. Kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana caranya membuat histogram. Di sini sudah ada data analisnya. Kita tekan saja data analis. Setelah itu akan muncul pilihan seperti ini dan kita akan memilih yang histogram. Kemudian tekan OK. Nah, untuk input rank kita mengambil dari data yang kita punya, yaitu dengan cara memblok seluruh data yang kita punya, kemudian rumusnya akan masuk atau terinput sendiri. Sedangkan untuk bin rank kita akan mengambil dari kelas interval atau batas bawahnya, yaitu dari 78 ke bawah, dan kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Kemudian kita pilih chart output karena kita hanya akan menampilkan histogramnya, kemudian OK. Dan ini dia histogramnya. Tinggal kita sesuaikan, mau ditarik ke bawah atau ke samping boleh ya, tinggal disesuaikan. Nah, setelah itu yang tadi itu yang data frekuensi ada di step 1. Coba kita lihat ke step 1. Mana step 1? Nah, ini dia step 1. Kemudian kita save atau simpan. Terus kita pilih mau disimpan di mana. Saya pilih di dokumen. Kemudian kita kasih judul yaitu histogram. Kemudian save. Nah, ini sudah tersimpan ya. Jadi kita coba kembalikan. Kita cari di file. Coba kita cari di file. Nah, di sini tadi kita menyimpannya di dokumen. Coba kita lihat, dan ya benar ada di sini ada histogram. Nah, di sini itu hasil yang kita tadi kerjakan ya. Selanjutnya kita ke step 4 di mana itu gambar histogram. Nah, coba kita pindahkan atau copy data histogram ini ke dokumen. Bisa atau tidak ya kira-kira? Coba kita
mencobanya. Kita masuk ke dokumen, kembali dulu dokumen Word. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan data histogram tadi ya, apa bisa dimasukkan ke dalam file atau tidak. Nah, di sini kita masukkan, coba ada tidak? Ada dan bisa. Berarti ini sudah sesuai. Nah, sekarang tinggal di save atau disimpan. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, udah save. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.